Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAK yang pernah terjadi di bangsa Indonesia. Hak asasi manusia adalah hak atau kebebasan bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, ras, etnis, agama, suku, maupun status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak berpendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Universal hak asasi manusia adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948 untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan Amnesty International. Peristiwa pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Peristiwa 1965 ini menjadi catatan hitam bangsa Indonesia. Di tahun tersebut, banyak warga mengalami kekerasan, baik dari militer maupun unsur sipil yang disponsori oleh militer. Peristiwa ini diawali dengan penculikan dan pembunuhan para jenderal pada tanggal 30 September tahun 1965 atau biasa kita kenal dengan Gerakan 30 September. Partai Komunis Indonesia atau PKI dituding keras menjadi pelaku penculikan dan pembunuhan pada peristiwa tersebut. Jenderal Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, menuduh PKI mendalangi G30S. Kemudian, Soeharto menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang terkait dengan PKI. Pembantaian ini terutama dilakukan di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali. Selama proses pembantaian tersebut, telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Hal ini diungkapkan melalui laporan dari korban dan keluarga korban peristiwa 1965 sampai 1966. Polanya yaitu pembunuhan, permusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, pemerkosaan, penganiayaan, dan penghilangan yang secara paksa. Komnas HAM memperkirakan ada sekitar 500.000 hingga 3 juta warga tewas terbunuh dalam operasi tersebut. Tragedi Rumah Gedung 1959 sampai 1998. Tragedi Rumah Gedung di Aceh merupakan sebuah peristiwa yang sangat banyak memakan korban, di mana semua masyarakat disiksa layaknya binatang dan ini dikategorikan sebagai dugaan kejahatan. Ketika Aceh diperlakukan sebagai daerah operasi militer pada tahun 1959 sampai 1998, nyaris setiap malam komando pasukan khusus, sebuah elit tempat TNI menggiring dan menyeret bangsa-bangsanya yang diculik dari penjuru PD dan Aceh Utara, lalu menyikap dan menyiksa mereka di dalam janggal itu. Rumah Godong berdiri di atas lahan seluas 1.500 meter persegi, terdiri satu bangunan utama di tengah dan sebuah gudang di belakangnya. Di depan rumah ada sebuah kolam yang dipenuhi lintah dan itu merupakan tempat penyiksaan ratusan korban. Sisanya lahan yang jadi lokasi eksekusi pemasungan dan lubang sumur. Tentara-tentara Indonesia membawa orang-orang Pidie dan Aceh Utara ke rumah Godong lalu memasung dan menembaki mereka di bagian kaki dan lengan agar bisa mengulur-ulur maut. Ada pula yang diperintahkan untuk menggali lubang sedalam-dalamnya. Begitu letih melanda, mereka dibunuh. Lubang yang sebelumnya telah digali menjadi kuburan mereka dan lahan di sekeliling rumah gedung menjelma menjadi kuburan massal. C. Tragedi Talang Sari 1989. Tragedi Talang Sari yang terjadi pada
27 Februari 1989 di Lampung termasuk salah satu pelanggaran HAM yang cukup berat dan fenomenal di Indonesia. Di masa itulah, Presiden Soeharto mengadakan program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau bisa disebut sebagai P4. Program ini banyak menyasar masyarakat Islam yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru. Lambat laun, ini pun memancing reaksi kelompok Islam di Indonesia, termasuk kelompok Warsidi yang berada di Lampung yang akhirnya dituduh sebagai kelompok radikal yang memperoleh perlakuan yang agresif dari militer dan polisi hingga membentuk tragedi pembantaian. Di dalam tragedi itu diketahui sekitar ada 130 orang tewas dan 22 orang yang dianiaya sampai luka berat hingga kecacatan tetap. D. Pembunuhan Marsina 1993. Marsina adalah seorang buruh pabrik dan aktivitas di zaman Orde Baru yang ditemukan tewas akibat penyiksaan yang amat parah. Pada tanggal 3-4 Mei 1998, Marsina dan rekan-rekannya melakukan demonstrasi karena pabrik tempat mereka bekerja tidak meningkatkan upah sesuai edaran Gubernur Jawa Timur. Pada siang tanggal 5 Mei 1998, 13 rekan Marsina ditangkap oleh Kodim Sidoarjo atas tuduhan penghasutan kepada para buruh agar melakukan mogok atau tidak bekerja massal. Rekan-rekannya itu pun bahkan dipaksa untuk mengundurkan diri. Merasa bertanggung jawab, Marsinah pun mendatangi Kodim untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya. Malamnya, Marsinah menghilang, dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Wanita Malang ini kemudian ditemukan pada tanggal 8 Mei tahun 1993 dalam keadaan tak bernyawa. Berdasarkan hasil otopsi, ia meninggal usai mengalami penyiksaan yang berat. Penculikan aktivis dan tragedi Trisakti tahun 1997 sampai 1998. Penculikan aktivis 97-98 adalah operasi penghilangan orang secara paksa, terutama para aktivis pro-demokrasi menjelang pemilu 1997 dan sidang umum MPR 1998. Tragedi ini mengakibatkan tewasnya seorang aktivis, disiksanya 11 aktivis, hilangnya 23 aktivis, dan dirampasnya kemerdekaan fisik 19 aktivis. Tragedi yang terus berlangsung sampai tahun 1998 ini menjadi permulaan dari tragedi Trisakti yang merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang selalu dikenang di Indonesia. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi penembakan terhadap seorang mahasiswa sekaligus demonstran di Universitas Trisakti yang menuntut Soeharto untuk melepas jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ada 4 orang mahasiswa yang tewas di dalam tragedi itu, yakni Elang Mulia, Lesmana, Hafidin, Royan, Hendrawan, Si, dan Hertanto. Berkat tragedi tersebut, universitas ini bahkan dijuluki sebagai kampus pahlawan reformasi.